Bapak Ibu boleh. Ini ayam ada. 500 riyal. Jokowi 500.000, kembali 15 riyal. Tasbih kauka 140 balik 3 biji 100 riyal. Bacakan gambar Bapak Ibu diskon. Coklat diskon, madu diskon, tasirah diskon. Jokowi boleh, dolar boleh. Promo, promo, promo. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, kita sudah sampai di kota Mekah di Hotel Le Méridien Tower ya, tower ketiga. Insyaallah setelah ini kita akan menempati kamar kita masing-masing terlebih dahulu. Kemudian mungkin sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan ibadah umrah ya, dengan menaiki shuttle bus dari sini ke komplek Masjidil Haram. Ikuti terus perjalanan kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah menghadapi persaingan ibadah yang lebih ketat dibandingin semua guru-guru Al-Ajid. Masya Allah. Saya orang biasa gitu. Orang biasa terus diberi wasilah oleh Bu Intan, diberi jalan. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa pergi umroh gitu. Dan memang tidak ada wishlist untuk umroh di tahun ini dan secepat ini gitu. Tidak ada cita-cita untuk umroh di tahun ini, tapi memang sudah tertulis gitu ya, ingin umroh berangkat kapan gitu. Masih pikir-pikir awalnya tuh apa saya ikut atau umroh gitu, karena kebetulan waktu itu ibu saya kebetulan jatuh sakit, jadi saya masih belum, maksudnya apakah ikut atau enggak gitu. Terus sering berjalannya waktu, sambil pengobatan ibu saya udah mulai membaik, akhirnya tiba-tiba Bu Intan menawarkan lagi. Terus saya kapan lagi mungkin, ini saya diskusi lagi sama istri terus dan menerima tawaran Bu Intan. Terima kasih kepada Bu Intan sehingga hidup saya bisa berangkat. Dan alhamdulillah ternyata rencana Allah itu lebih indah. Dulu saya ingin banget berangkat bersama orang yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya sayangi. Ternyata Allah memberangkatkan saya dengan banyak sekali orang yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya cintai, dan semuanya menyayangi saya. Gak cuma satu, tapi banyak gitu Bu. Masya Allah, 13 tahun kemudian rencana itu baru terrealisasi di tahun 2023 ini. Memang cita-cita tuh kemarin ingin perginya bareng ibu ya, tapi ya qadarullah mungkin di lain waktu gitu ya. Ada kebahagiaan yang kami rasakan, di mana kebahagiaan ini beriringan, yaitu kami bisa daftar umroh, sekaligus kami dikaruniai buah hati yang ternyata baru menginjak usia 6 minggu. Saya pun yakin bahwa saya akan kuat menjalani ibadah umroh ini walaupun dalam keadaan hamil. Sampai ada seorang temen yang bilang, kamu kan cuma seorang guru yang gajinya tuh kecil, kamu umroh uang dari mana gitu, kamu korupsi katanya. Dan mau ngejawab uang dari mana juga nggak bisa jawab, karena ya nggak tahu, ini Allah yang kasih. Kalau emang mau gitu emang nggak mungkin gitu, tapi apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Memiliki materi belum tentu ketika kita terpanggil pun bisa jadi tidak berangkat seperti itu. Ketika saya bersama Guru Al-Ajiz, ini kejutan yang luar biasa bagi saya, karena saya melihat bahwa memang ketika kita kemarin berangkat semuanya, saya merasakan bahwa bapak dan ibu-ibu ini semuanya orang-orang yang ikhlas, yang hatinya cuma lurus sama Allah. Di situ saya mulai nggak pede ya, soalnya saya nggak sesoleh bapak dan ibu, saya cuma orang biasa, saya ngajinya nggak bagus dan dosanya banyak gitu ya. Itu ternyata betapa sayangnya Allah sama kita, khususnya sama saya pribadi, memberikan kesempatan untuk
mengenal agama gitu. Bahkan bisa sampai ke tempat ini itu luar biasa gitu. Jadi ya pasti ini adalah perjalanan terbaik ya, perjalanan suci terbaik gitu. Makanya kemarin dari awal tuh kita memang sama istri pokoknya sekuat tenaga, selagi bisa kita ingin berusaha optimal itu, apapun istilahnya tuh konsekuensinya gitu ya. Kalaupun sekarang kemarin ngerasa sakit kayak gimana, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada apa-apanya. Di sini ya teman-teman, Bu Intan itu kalau soal uang umroh tuh hampir tiap hari ditanyakan di 1 tahun ini tuh. Dibandingkan laporan keuangan, Bu Intan tuh tiap hari ngecek umroh. Dan bagi saya, Bu Intan masih lama kok 3 tahun. Kenapa harus tiap hari banget gitu, jujur ya. Saya kadang tiba-tiba, gimana uang umroh berapa yang udah kekumpul, datanya mana? Dan itu tuh sebelum umroh ini tuh saya meragukan, ya Allah ini masih lama kok, tenang aja gitu ya bahasanya tuh dari dalam diri saya. Dan ternyata pas 1 tahun kurang lebih kita nabung dari September 2022 dan Allah kabulkan di September 2023. Ternyata kata Allah, Alma nggak sampai 3 tahun, itu hanya sampai 8 bulanan gitu ya. Dan di sana ya Allah, kenapa saya selalu ragu sama ketentuan Allah gitu? Kenapa saya selalu ragu sama takdir-takdir Allah yang ternyata indah sekali gitu, dan tahu yang terbaik buat kita semua. Dari dulu banget punya cita-cita negara yang pertama dikunjungi itu Arab, pengen ke Arab, jalan-jalan ke luar negeri. Pertama kali itu pengen umroh gitu, tapi saya ngerasa cuman sekedar pengen, dan ngerasanya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya belum pantas deh, dan kayaknya masih jauh deh keinginan itu. Dari situ saya mulai berdoa gitu sama Allah, meskipun doanya itu cuma sekedar ya Allah pengen umrah gitu, ya Allah izinkan saya untuk ibadah di sana gitu. Dulu saya pernah mungkin katakan ya, minta sama Allah mungkin dari SMP atau SMA, lihat teman-teman di kuliah terus lomba bisa ke luar kota naik pesawat, terus saya minta sama Allah, ya Allah Alma ingin naik pesawat, gimana ya rasanya naik pesawat gitu. Gak apa-apa deh kalau misalnya ke Palembang juga atau Kalimantan gitu, intinya yang di Indonesia ya. Dan itu udah diminta dari dulu banget gitu, tapi sama Allah memang belum ditakdirkan ya. Dan ketika ada umroh ini, saya merasa tertampar sama Allah gitu. Kayak ya Allah, Alma meragukan Allah gitu ya, dimana ternyata Allah kasih nikmat yang berlipat ganda gitu, nggak bisa dijelaskan gitu. Akhirnya naik pesawat pertama kali, dan naiknya tuh langsung lihat Baitullah Al-Mukarramah gitu ya. Dari jauh-jauh hari juga udah membayangkan, Masya Allah kita mau jalan-jalan nih ke Turki kemana. Udah sempat membayangkan gimana jalan-jalan ke Turki. Tapi untuk bisa membayangkan ketika umroh tuh nggak sanggup gitu. Sempat juga sebelum melihat Ka'bah pun di bis suara-suara baik Allahumma labaik dilantun tuh hati udah bergetar gitu. Udah nggak sanggup gitu, ngerasain itu kayak mimpi. Bahkan sempat berdoa, ya Allah kalau ini mimpi jangan dibangunkan. Sampai yang ke sana lihat Ka'bah. Rindu itu pasti selalu ada ke masjid ini gitu, ke tanah ini. Dan juga yang paling mengena itu kalau di luar air mata itu sangat mahal gitu, tapi kalau di sini sangat mudah untuk kita keluarkan gitu. Ini mungkin umroh yang paling semangat gitu ibadahnya gitu. Karena ngelihat teman-teman semangat lanjut gitu. Jadi kalau buat saya pribadi,
ketika sedang berada di sini dan untuk waktu yang terbatas juga. Jadi walau secapek apapun ya berusaha gitu memaksimalkan gitu. Tapi saya ngerasa banget bahwa Allah yang kuatin fisik kita. Padahal waktu pas ketika di hari keberapa tuh kaki saya tuh udah melepuh ya gitu. Udah melepuh, udah lecet yang berair kayak gitu. Tapi ketika tawaf, ketika saya ibadat, saya suka minta sama Allah, ya Allah, cuman Allah yang bisa kuatin saya. Saya pengen banget ibadah ya. Saya pengen banget ibadah bareng sama guru-guru Al-Ajiz gitu. Nah, jadi ketika saya ngeliat teman-teman kayak nggak capek-capek ini ibadahnya gitu, nggak ada yang satupun yang ketinggalan gitu, semuanya pada ikut, dan itu kenikmatan banget sama Allah yang ketika kita bisa kajian di masjid, ngobrol dari asar sampai isya di masjid, kita ngaji, sholat bareng, itu tuh sesuatu banget. Dan ketika saya yakini bahwa ini betul-betul kejutan dari Allah. Saya ingin mencium Hajar Aswad Intan, tapi qadarullah gitu ya. Sampai saya bergadang dari ba'da isya iktikaf sampai subuh. Saya pantau ternyata jumlahnya itu yang tawaf bukan ngurang tapi malah bertambah terus. Qadarullah saya nggak bisa nyium Hajar Aswad. Nonton aja saya menonton yang itu tuh yang berdesak-desakan. Saya nonton aja lah. Tapi alhamdulillah hikmahnya saya bisa masuk ke Hijr Ismail dan sholat di sana 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan ketika ibadah di sana tuh seketika lupa sama dunia, seketika lupa sama capek, mau lagi panas, mau lagi capek, nggak kerasa gitu capeknya. Kaki sampai melepuh, kaki sampai lecet, itu nggak kerasa. Yang jadi heran tuh, kenapa ketika ibadah tuh nggak kerasa gitu. Semua rasa sakit yang ada di tubuh tuh nggak kerasa. Meskipun lagi terik, sampai pernah tawaf siang-siang, itu tuh nggak kerasa capeknya tuh. Yang pertama kali melihat Ka'bah saya benar-benar langsung nangis. Dan pertama kali lihat Ka'bah, kayaknya ya Allah saya pengen berhenti di waktu ini. Maksudnya ternyata indah banget ya gitu. Sampai yang tadinya saya mau doa melihat Ka'bah gak bisa berkata-kata selain ya Allah, saya pendosa dan Engkau memanggil saya ke sini. Apakah saya pantas ya Allah? Ternyata ini Ka'bah udah di depan mata saya gitu. Gak tahu, seakan waktu berhenti dan ingin lama gitu di waktu itu melihat Ka'bah yang Masya Allah. Dia sanggup aja gitu buat ngedeketin, lihatnya aja udah mau. Kalau tawaf itu orang-orang kan suka lihat ya, saya suka nunduk aja, saya ngerasa malu aja. Sampai doa di tawaf terakhir itu, ya Allah semoga Allah undang lagi. Tawaf terakhir saya tanya, kita kalau megang Ka'bah. Sebelum tawaf wada, saya melakukan tawaf sunnah yang memang di setiap putaran tawaf, 1 kali putaran saya berusaha, ya Allah saya ingin pegang Ka'bah dimanapun, sudut manapun. Walaupun pasti pengennya di Multazam, inginnya di Hajar Aswad gitu ya. Masya Allah ketika megang Ka'bah, udah pecah, gak ada lagi kata selain ya Allah maafkan saya. Maafkan saya yang banyak dosa ini dan ampunilah kedua orang tua saya. Setelah umroh kedua, saya diajak sama Ustaz, ayo kita coba ke Multazam. Terus kita berdoa di sana. Alhamdulillah, entah kenapa begitu mudah gitu untuk mencapai Multazam gitu. Padahal di situ lagi rame-ramenya gitu. Apakah ini? Saya bingung juga ya, maksudnya kok begitu mudah gitu. Pas ada juga heran, ini kok gampang banget ya kita ke Multazam ya gitu. Biasanya awal tuh susah banget katanya. Mungkin memang Allah sedang mencoba ngebimbing saya. Ternyata saya minta ya Allah, apakah saya bisa gitu ya. Saya bawa istri hamil tapi saya tuh pengen nyentuh Ka'bah. Saya bawa istri hamil tapi saya pengen ke Multazam ya Allah. Ketika Allah berkehendak gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Tiba-tiba ketika tawaf ternyata ada celah kosong, alhamdulillah bisa masuk gitu ya, bisa nyentuh Ka'bah, bisa ke Multazam gitu.
walaupun berdesak-desakan tapi Allah kasih jalan gitu. Masya Allah, saya sempat tersentak saat itu. Istri saya mengajak saya untuk bisa mendapatkan Hajar Aswad. Saat itu kita cari-cari waktu gimana caranya bisa mendapatkan waktu paling luang. Dan akhirnya kita persiapkan di tawaf terakhir, tawaf sunnah terakhir waktu duha. Kita berangkat dari Rukun Yamani. Kita mengantri bagai ratusan orang di sana berkumpul untuk menuju satu titik. Perlahan semakin menuju Hajar Aswad itu semakin padat, dan saya berusaha untuk bisa menjaga istri saya untuk tetap bisa nyaman, tetap bisa terjaga, tetap bisa aman. Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Bisa sampai ke titik bertemu Hajar Aswad, dan di sana entah seberapa besar tekanan, dorongan, dan begitu banyak umat yang ingin ke sana, tapi Masya Allah sampai juga di sana, dan ini kenikmatan terbesar. Alhamdulillah. Temen sekamar kakinya tuh melepuh tiap hari pakai tencoplas ya. Tencoplas teh dari udah habis tencoplas saya. Udah nambal-nambalin kaki yang melepuh tuh masih berangkat. Ada yang umroh sehari 3 kali, ada yang begadang tuh ngetem di Masjidil Haram sampai pagi nggak pulang-pulang. Ada yang ngetem sampai jam 11 malam, itikaf sampai jam 1 malam. Ada yang tawaf sekali tawaf 2 atau 3 kuriling. Saya bilang, wah, kali ini persaingan ketat. Mungkin teman-teman merasa ketika tawaf kita tuh termasuk manusia yang secara fisik tuh kecil banget dibandingkan yang lain gitu. Ada yang diberi Allah kemudahan untuk mencapai Ka'bah, ada yang diberi Allah kemudahan untuk bisa bermunajat panjang di belakang Hijr Ismail, ada yang diberi Allah kemudahan untuk bisa meluapkan semua doa-doanya, ada yang saking bingungnya hanya bisa bilang, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada dalam hatiku. Ternyata lingkungan yang soleh dan taat kepada Allah itu memudahkan kita untuk taat kepada Allah ya. Ternyata penting banget kita berada di satu lingkungan yang berlomba-lomba dalam beribadah dan beramal soleh, sehingga memudahkan kita jadi ibadah dan beramal soleh. Pesan dan kesan yang saya dapatkan dari ibadah umroh tahun ini, yang pertama yaitu alhamdulillah saya bisa beribadah umroh yang kedua kalinya. Terima kasih Bu Intan, Bu Dai, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semua, alhamdulillah saya bisa beribadah umroh yang kedua kalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebab doa juga. Dulu saya waktu umroh pertama selesai, saya sebelum berpisah saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal audah ila Makkah. Ya Allah, aku meminta kembali ya, minta kembali untuk berumroh ke Baitullah. Alhamdulillah Allah kabulkan. Sayangnya saya betul waktu umroh pertama nggak minta ya Allah Allahumma inni as'alukal audah ila Makkah ma'a ahli, harusnya ma'a ahli gitu ya, bersama keluargaku. Itu saya lupa. Tapi umroh yang sekarang saya selipin kalimat itu, ma'a ahli, ya Allah aku minta umroh bersama keluargaku. Mudah-mudahan tahun depan bisa berumroh bersama keluarga besar saya dan keluarga besar Al-Aziz. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seorang itu sempurna syukurnya kepada Allah tanpa ia kecuali ia bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Dari Zaid pribadi, Zaid paham betul bahwa semua rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang Zaid syukuri adalah alhamdulillah gitu, bahwa rezeki yang Allah beri ini datang dari orang yang sangat tepat gitu. Tapi mungkin yang ingin Zaid sampaikan di sini di kesempatan yang mulia ini, Zaid cuma ingin berterima kasih kepada ibu. Pun ini juga bentuk syukur Zaid kepada Allah. Semoga Allah berkahi harta ibu, Ibu Dai juga. Allah berkahi
umur kita semua, khususnya Ibu Intan dalam ketaatan, dan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Saya pun berharap ingin balik lagi ke sini gitu. Ingin balik lagi, jadi tidak mau menjadi yang terakhir gitu, pengen lagi ke sini. Dan nanti mungkin ya ingin mengajak keluarga juga gitu, karena ini pengalaman pertama juga sendirian gitu berangkatnya, jadi harapannya nanti berkesempatan bersama keluarga juga. Saya sangat bersyukur pada Allah karena atas undangan Allah lah saya bisa kembali ke masjid tercinta, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Alhamdulillah sekarang bersama keluarga dari istri ya, alhamdulillah. Seperti yang disampaikan oleh mutawif kita gitu ya, bahwa Mekah dan Madinah ini menjadi rumah antum semua gitu, dan inilah tempat kembali pulang. Insya Allah mudah-mudahan Mekah dan Madinah atau Tanah Suci ini menjadi tempat kita kembali pulang, insya Allah. Jadi terima kasih teman-teman semuanya, kita kemarin udah ibadah bersama. Makasih juga sama Mbak Intan, makasih juga buat guru-guru yang lain yang belum berangkat. Nggak usah bersedih, kita berdoa aja sama Allah. Berdoa mah gratis, mimpi mah gratis ya gitu. Nggak ada misalnya saya mah belum ini nggak apa-apa, berdoa aja, dan nanti juga Allah mau kasih kejutan. Jangan yang mau dari mana, itu marah ininya Allah, yang penting kita lurusin niatnya. Aku pengen pergi umrah, seperti itu. Saya ucapin terima kasih dulu ke Bu Intan, ke Bu Dai yang sudah menjadi wasilah saya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Umroh ini mengajarkan saya arti untuk bersabar, arti untuk ikhlas, arti untuk mengambil sebuah pelajaran dari perjalanan hidup. Setiap manusia memiliki pencapaian masing-masing dalam bertakarub atau mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan saya yakin masing-masing dari kita kemarin ketika berangkat, masing-masing telah membawa silabusnya sendiri-sendiri dalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Terus ya sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman, Bu Intan juga yang sudah sangat mempersiapkan perjalanan ini. Saya paham banget kenapa Bu Intan begitu teliti gitu, dari mulai bahkan istilahnya tuh nyiapin tas route aja gitu. Oh ini buat ini gitu. Alhamdulillah itu sangat membantu kita bisa fokus gitu, bisa fokus ke tujuan kita, yaitu untuk beribadah gitu. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak ya, semoga Allah mengampuni dosa saya dan semoga mendapatkan kesempatan lagi mungkin bisa berkunjung lagi ke Tanah Suci gitu. Dan justru sebenarnya ujian terbesarnya itu ya setelah pulang dari umroh gitu, untuk tetap bisa konsisten, untuk tetap berada istiqomah. Ternyata susah banget. Terus pulang ke rumah, ini benar-benar ujiannya dimasukin ke rumah. Seolah-olah saya tuh di training di sana gitu. Ini loh caranya ibadah kayak gini gitu. Caranya istiqomah tuh kayak gini gitu. Dan ketika dilepas nih sendiri gitu, justru itu berat di situ. Sekarang sedang berjuang banget gitu buat bisa istiqomah. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah. Istiqomah itu lebih berat, dan yang saya rasakan ibadah setelah umroh itu lebih berat daripada sebelum umroh. Salat tahajud yang sekarang tuh godaan itu lebih berat daripada sebelum umroh. Salat duha, salat sunnah rawatib itu memang lebih berat lagi. Dan mungkin ini memang ujian dari Allah. Dan ternyata keinginan untuk mengunjungi Baitullah itu lebih besar setelah kita mengunjungi daripada kita sebelum mengunjungi. Dan juga teman-teman yang masih di sini, insya Allah semuanya ada waktunya, dan ketika waktunya kita berangkat itu waktunya indah ya. Dan itulah waktu yang tepat buat kita, insya Allah ya. Dulu kau pernah bermimpi
لا شريك لك لبيك إن الحمد